Assalamualaikum Bu Karyawati. Waalaikumsalam. Saya dengar Bu Karya mau mengadakan coaching dengan Pak Nur Hobson ya? Iya, betul Ibu. Kira-kira nanti dalam coaching itu Bu Karya mau menggunakan teknik apa? Dalam coaching nanti saya akan menggunakan teknik alur tirta. Selain alur tirta, teknik alur tirta, Bu Karya menggunakan prinsip-prinsip apa? Iya, prinsip-prinsip yang saya gunakan yang pertama adalah kemitraan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi begitu ya Bu ya. Iya. Selamat bercoaching ria dengan Pak Nur Hobson Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Karya. Waalaikumsalam Pak Hobson dan Karyawati, mohon maaf malam-malam kami mengganggu waktu Ibu ini. Iya. Datang untuk curhat Bu. Iya. Curhat ada hal-hal yang menjadikan jalan saya. Ini kebetulan tadi saya dipanggilin kepala sekolah. Kepala sekolah saya diberi tugas terkait dengan adanya edaran penerapan atau implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, ini saya berikan target hari Senin besok sudah harus bisa membuat draft atau ide kegiatan apa kira-kira yang nanti bisa digunakan sebagai kegiatan atau implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, di sini saya masih bingung meskipun ada gambaran, tapi saya masih bingung. Nanti mohon bantuan dari Ibu agar istilahnya bisa memandu saya untuk memunculkan ide-ide yang kreatif, kira-kira seperti itu. Iya, baik Pak Hobson. Jadi dari apa yang Pak Hobson ceritakan kepada saya, permasalahan yang dihadapi, kira-kira tujuan apa yang ingin Pak Hobson capai dari perbincangan kita malam ini dan juga kegiatan di sekolah yang akan Bapak jalani. Jadi tujuan saya ke sini nanti saya menginginkan ada diskusi dengan Ibu untuk bisa membantu mengarahkan saya di mana ada salah satu kegiatan nanti ke depan yang salah satu tujuan dari kegiatan itu adalah adanya implementasi pendidikan anti korupsi yang ada di sekolah kami di SMP Negeri 2 Bunong. Sebenarnya sudah ada gambaran Ibu. Jadi seperti ini, setelah saya mencermati, membaca surat atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi itu bisa dilaksanakan di 5 mapel. Jadi 1 di mapel PAI, 2 di mapel PKN, 3 di mapel Bahasa Indonesia, 4 di mapel IPS, 5 di bimbingan konseling. Juga bisa di ekstrakurikuler dan di kegiatan sekolah lain. Nah, ini tadi saya terbesit ide untuk memasukkan di kegiatan P5 Ibu, karena kebetulan sekarang kita sudah melaksanakan kegiatan P5, kita mengusung atau mengambil temanya kearifan lokal. Kemudian kita mengambil kegiatannya ini adalah pengolahan pon-pon, ini menjadi berbagai macam produk, tapi kita perkenalkan sedari awal sebenarnya. Jadi ini yang sudah berjalan seperti ini. Tahap pertama sesi 1 ini berlangsung di bulan Agustus kemarin selama 1 minggu. Nah, anak-anak kita ajak untuk yang pertama mengenal jenis-jenis pon-pon dan manfaatnya. Kemudian bagaimana cara menanamnya. Kemudian anak di minggu itu juga kita ajak untuk menyiapkan media untuk penanaman, mulai penyiapan lahan depan kelas. Nah, ini juga diikuti siswa kelas 8 dan kelas 9, tetapi bukan pon-pon, tapi untuk tanaman sayur mayur. Kemudian penyiapan polybag. Ini yang di sesi pertama di bulan Agustus. Yang sesi kedua di bulan September
anak-anak kita ajak untuk bagaimana sih caranya untuk mengolah empon-empon ini menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Jadi ada 2 produk. Yang pertama berupa minuman langsung siap diminum ketika selesai pembuatan. Yang kedua berupa sebuah instan. Ini sudah berjalan. Alhamdulillah anak sudah mempraktekkan dan sudah bisa. Nah yang ketiga inilah nanti yang karena ini di tengah jalan ada sisipan implementasi pendidikan anti korupsi, rencananya di sesi ketiga nanti kita mengadakan pasar. Nah di pasar itu kan ada kegiatan jual beli. Nah, jual beli ini nanti berarti kan insya Allah bisa kita sisipkan kalau menurut saya Bu di nilai-nilai kejujuran. Yang Pak saya masih ragu dan apakah nanti juga diterima itu saya. Oleh karenanya saya bertemu dengan itu untuk konsultasi terkait dengan itu. Iya, berarti dari ide yang Pak Kopsun utarakan tadi sekian banyak, apakah ada hambatan yang Pak Kopsun alami ketika menjalankan ini? Terkait hambatan ini saya berpandangan yang pertama ini berkaitan dengan mapel yang ternyata tidak semua mapel, cuma 5 mapel. Kemudian jelas saya diguru-guru gitu. Jadi ketika saya nanti menyampaikan ke teman-teman, saya agak khawatir jangan-jangan nanti teman-teman tidak mendukung karena kalau cuma 5, sedangkan mapelnya kan tidak cuma 5. Kemudian yang di ekstra saya juga masih belum punya rencana kalau yang di P5 seperti itu, tetapi saya belum menyampaikan apakah kira-kira nanti dari teman-teman ini mendukung atau tidak. Iya, begitu. Kemudian dari kegiatan yang Pak Kopsun ini, rencana kegiatan apa yang akan Pak Kopsun lakukan untuk mengawali kegiatan ini sampai nanti endingnya di bulan ketiga, gitu ya Pak Kopsun? Baik Ibu, jadi terkait dengan kegiatan ini sebenarnya saya sudah membuat draft perencanaan, mudah-mudahan nanti di ACC oleh Bapak Kepala Sekolah, utamanya yang saya sampaikan tadi di kegiatan P5. Nah, jadi kalau berkaitan dengan tahap-tahap ini kan ini sudah masuk ke tahap yang kedua dari 3 tahap sesinya, sudah berjalan. Sebenarnya secara implisit nilai-nilai anti korupsi di kegiatan di sesi 1 dan sesi 2 itu sudah muncul juga Bu, tetapi perlu penguatan lebih lanjut di sesi yang ketiga. Nah pada tahapan yang ketiga besok, rencana saya akan menyisipkan dulu yang pertama, karena saya ngajar IPS juga, saya memberikan di kegiatan pembelajaran, utamanya di tema nilai-nilai dan norma sosial, itu akan saya sisipkan pendidikan anti korupsinya. Kemudian yang berikutnya, nanti ketika anak melaksanakan kegiatan P5, rencana saya anak yang sudah dibekali tadi ketika mempraktekkan kita beri semacam rambu-rambu untuk membuat administrasi yang tertib, rapi dan jujur. Jadi nanti anak kan menjual Bu, itu menjual produk. Nah, anak yang menjual produk harapannya kan dia menjual dengan jujur. Artinya ketika dapat uangnya dari hasil penjualan 10.000, ya dimasukkan ke catatan 10.000. Harapan saya seperti itu Bu. Iya. Terus dukungan dari pihak mana saja yang Pak Kopsun inginkan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Baik. Terkait dukungan Ibu, sebenarnya dari kegiatan P5 yang sudah berjalan ini dukungan dari warga sekolah ini luar biasa Ibu. Jadi dari ibu-ibu ini banyak yang kreatif ternyata. Jadi sebenarnya yang P5 yang pertama ini kemarin ya kita rembuk bersama, kemudian dari rembukan bersama ini memunculkan ide-ide kreatif baru ternyata. Yang pertama ada salah satu inovasi yaitu membuat minuman namanya Selagu Saja. Selagu Saja ini serai, laos, gula, jahe, dan salam. Salam dan jahe
salah itu saja ya. satu saja. Nah kemarin di pelatihan juga ternyata anak bisa membuat, bahkan bisa membuat yang instalnya juga kan itu. Nah artinya dukungan dari teman-teman ini cukup baik Bu. Bahkan dia tidak cuma cukup, ya saya bilang sangat baik. Nah dari situlah saya bersemangat ketika ini nanti bisa dimasukkan di kegiatan implementasi pendidikan anti korupsi juga. Insya Allah dari teman-teman guru juga mendukung Bu. Berarti dukungan sudah jelas didapatkan dari kepala sekolah dan dari teman-teman juga. Kalau saya mendengarkan tadi dari lingkungan juga. Kemudian komitmen apa yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan ini? Oh baik Bu. Jadi ini kan saya sudah membuat atau menyiapkan juga. Saya hari Senin akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Nah setelah nanti dari draft saya diterima oleh Bapak Kepala Sekolah, maka saya akan berkomitmen karena sudah diberikan amanah atau tanggung jawab di dalam membantu untuk mengkoordinir teman-teman tadi yang di lapangan untuk menyiapkan implementasi pendidikan anti korupsi ini. Kita kerjasama tim, jadi ada nanti yang di bagian akun admin, di bagian admin yang bertugas untuk membantu mengadministrasikan dan mengupload hasil dari kegiatan, karena harus dikirim juga Bu laporannya, ada linknya yang informasinya, bahkan ini ngelink langsung ke KPK kegiatan ini. Jadi seperti itu, ketika ini nanti sudah di ACC, saya berkomitmen untuk bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Jadi dari apa yang Pak Profesor utarakan tadi, implementasinya dengan kegiatan anti korupsi di sekolah yang dikaitkan dengan kegiatan P5 di sekolah Bapak itu sudah berjalan mulai dari bulan pertama yang dilaksanakan 1 minggu dalam 1 bulan, kemudian bulan kedua juga sudah berjalan, yang nanti endingnya di bulan ketiga yaitu yang berupa laporan pembukuan, di mana nanti akan ada kejujuran dan norma yang berkaitan juga dengan mapel IPS. Iya, gitu ya Bapak? Iya, betul Ibu. Jadi dari rangkaian kegiatan itu nanti goalnya atau endingnya, keberhasilannya adalah ketika kita selesai di semua kegiatan, terdokumentasikan dengan baik, tidak cuma sekedar mendokumentasikan, tetapi nilai-nilai yang diharapkan selain dari kegiatan P5 yang di situ ya jelas-jelas di P5 itu juga mendukung ke implementasi pendidikan anti korupsi. Nah, apalagi ini di CCP ini diberi penguatan lagi. Harapan saya nanti di bulan Oktober selesai di satu tema kegiatan ini, kita bisa benar-benar, kalau kita ngambil istilahnya dari kegiatan guru penggerak ini, panen raya harapan kami. Jadi ada panen raya yang di situ ada kesuksesan di kegiatan P5-nya dan di kegiatan implementasi pendidikan anti korupsi. Jadi dari permasalahan yang Pak Kopsun sampaikan kepada saya sudah terjawab bahwa kegiatan implementasi pendidikan anti korupsi ini ternyata bisa dikaitkan dengan kegiatan P5 di sekolah Bapak. Demikian ya. Iya. Dan nanti endingnya di bulan Oktober, semoga kita ketemu lagi di bulan Oktober, kita lihat hasil dari pembukuan anak-anak. Begitu nih Bapak? Iya. Oke, Bu, terima kasih Bu. Jadi ini tadi apa yang masih menjadi unek-unek saya sudah saya sampaikan ke Ibu. Saya ragu-ragu, tapi setelah Ibu menyampaikan banyak hal, ini tadi membuka wawasan saya, mendorong saya untuk berpikir lagi. Mungkin ada hal-hal tadi yang masih belum terpikirkan di awal. Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, akhirnya muncul ide-ide lagi, ide baru. Nanti saya gunakan untuk menyempurnakan draft kegiatan yang akan saya ajukan. Selamat menjalankan idenya, semoga sukses Bapak. Amin. Terima kasih Sama-sama. Ya, saya pamit dulu Bu. Iya, Pak Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwit, tadi saya telah melakukan coaching bersama Pak Kopsun dengan permasalahan yang beliau
hadapi di sekolah. Untuk itu saya minta Bu Wiwit untuk merefleksi apa yang telah saya lakukan dengan Pak Kopsun di malam hari ini. Ya. Jadi begini Bu Karya, saya tadi telah mengamati coaching dengan Pak Kopsun. Hasilnya adalah jenengan sudah melakukan teknik coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian juga menggunakan prinsip-prinsip kemitraan tadi, proses kreatif, dan sudah memaksimalkan potensi dari Pak Kopsun, dan jenengan juga mendengarkan secara aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah luar biasa. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Wiwit. Waalaikumsalam Pak Nur. Oke, selamat malam Bu. Iya, selamat malam. Oke, saya mendengarkan informasi kalau Bu akan melakukan kegiatan coaching. Bu bertindak sebagai coach. Kira-kira hal-hal apa saja dari Ibu yang sudah disiapkan Bu ya? Jadi kemarin itu saya sudah berlatih untuk coaching ini Bapak. Jadi saat ini saya pengen mempraktekkan dari latihan yang kemarin itu Pak. Kemudian rencananya untuk teknik yang digunakan teknik apa Ibu? Saya rencananya pengen menggunakan teknik alur tinta. Oh iya, bagus. Nanti untuk alur tinta insya Allah Ibu sudah menguasai ya. Kemudian untuk prinsip-prinsip yang nanti akan diterapkan apa saja Bu ya? Saya ingin menerapkan kemitraan dengan ibu koci, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti saya akan mendengarkan secara aktif dengan rasa, kemudian berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, bagus. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi insya Allah sudah siap, sudah matang. Monggo silakan nanti sewaktu-waktu kalau dari coachingnya sudah rawuh, sudah datang, monggo nanti bisa dilakukan pelayanan. Oh iya, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kopsun. Waalaikumsalam Bu. Bu Wiwit. Iya. Terima kasih waktunya pada malam hari ini. Saya tadi menghubungi Bu Wiwit bahwa saya ada beberapa permasalahan yang saya ingin sharingkan dengan panjenengan, yaitu kaitannya dengan saya di akhir-akhir ini kesulitan membagi waktu karena terasa begitu banyak permasalahan yang saya harus hadapi di minggu-minggu ini. Ada adik saya yang sakit di Jakarta, saya harus ke sana, kemudian saya harus di sekolah hari ini sudah mulai membuat soal PTS, akan kegiatan PTS, kemudian di guru penggerak juga sudah mulai Zoom dan banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Kemudian juga di rumah sebagai ibu rumah tangga tentunya saya juga harus mengerjakan banyak hal. Jadi Ibu ingin berbicara dengan saya tadi, tujuannya itu ya Bu ya? Iya, saya bagaimana saya bisa membagi waktu dengan baik. Iya, karena ada banyak kegiatan yang harus Ibu lakukan secara bersamaan ya. Iya. Jadi karena ada adiknya yang sakit, ada Ibu membuat soal PTS, kemudian sebagai guru penggerak banyak tugasnya, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga. Iya. Kalau boleh saya tahu Ibu, dari tujuan pembicaraan kita kali ini, kira-kira adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan saya dalam membagi waktu itu karena adanya kegiatan yang bersamaan. Jadi misalnya kegiatan guru penggerak, kemudian berbenturan dengan kegiatan PTS di sekolah, kemudian berbenturan juga yang saya harus kerjakan untuk adik saya di Jakarta. Jadi ada dan seperti itu tuh hambatan-hambatan sehingga tidak bisa terfokus dalam satu hal. Begitu. Iya. Jadi kira-kira Ibu sudah punya rencana
rencananya apa untuk menghilangkan apa ya, atau menghilangkan keresahan ibu tadi supaya bisa membagi waktu supaya mencapai tujuan yang ibu harapkan? Saya kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan saya, menjadwal ulang, kemudian saya memilah-milah, memprioritaskan mana yang harus saya jalankan dulu, mana yang lebih penting, itu maksudnya mana yang lebih urgent, maka itu saya dahulukan. Kemudian mana yang bisa saya tunda, itu saya, oh iya ini bisa saya tunda untuk besok misalnya, maka saya akan nomor 2 kan. Maka yang saya dahulukan adalah yang paling penting dan urgent yang harus saya lakukan. Ide bagus itu Bu. Mungkin jenengan bisa memprioritaskan mana yang lebih lebih utama, lebih bisa dikerjakan lebih dulu, lebih cepat selesainya, dan menjadwalkan ulang itu saya kira ide bagus itu. Kira-kira Ibu sekarang bagaimana perasaannya ini setelah berbicara, setelah mengeluarkan unek-uneknya dengan saya ini? Perasaan saya menjadi lebih plong ketika saya sudah dapat mengutarakan apa yang selama ini menjadi unek-unek saya, makanya saya ingin bertemu Bu Wiwit, saya ingin curahkan, saya ingin masukan-masukan ya. Ketika saya sudah sharekan seperti ini, maka perasaan saya menjadi lebih plong dan saya bisa menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi Ibu sudah merencanakan apa yang akan dilakukan ya? Iya. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tersebut? Saya tetap menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya dengan sepenuh hati, sebisa mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah menjadi perencanaan saya. Jadi misalnya kegiatan sekolah dengan PTS saya harus membuat soal dan hari Senin ulangan, maka saya juga harus selesai sebelum ulangan. Saya harus di CKP ikut Zoom, maka saya juga harus usahakan ikut Zoom, mengerjakan dari LMS berapa, walaupun agak tertatih-tatih, maka saya harus konsekuensi, harus selesai. Kemudian juga kalau adik saya, maka saya akan tetap merawat adik saya dengan sepenuh hati, karena dia adalah bagian dari hidup saya, dia bagian dari apa yang saya usahakan selama ini untuk kebahagiaan keluarga saya. Iya. Semoga adiknya cepat sembuh ya Ibu Amin, ya. amin. Dan Ibu bisa membagi waktu dari berbagai kegiatan Ibu tadi yang betul bersamaan. Semoga dengan pembicaraan kita kali ini Ibu bisa yang tadi Ibu katakan ya, plong gitu ya. Iya. Terima kasih Bu Wiwit. Iya, sama-sama Bu Karya. Bapak kan mengamati kegiatan coaching saya dengan Bu Karya ya. Jadi saya mohon hasil refleksi dari Bapak bagaimana? Jadi dari hasil kegiatan coaching ini tadi ada beberapa yang bisa saya tangkap, saya masukkan dalam catatan saya. Yang pertama, Ibu sudah melaksanakan teknik tirta dengan bagus. Jadi teknik tirta semuanya sudah bisa berjalan. Kemudian prinsip-prinsipnya juga sudah dilaksanakan tadi sebagai mitra. Kemudian terkait dengan proses kreatifnya itu sudah membantu untuk dimunculkan, termasuk memaksimalkan potensi dari Bu Karyawati tadi yang sebagai coaching. Kemudian yang tidak kalah penting, Bu tadi juga bisa menjadi pendengar yang baik, yang bisa memberikan motivasi dan memberikan semangat, karena memang posisi Bu Karyawati tadi yang sedang di keluarganya ada yang dirundung musibah karena ada yang sakit tadi, sisi dari empati Ibu juga sudah muncul. Jadi saya rasa sudah luar biasa dari yang disampaikan oleh Ibu tadi yang sebagai coaching. Ya, terima kasih Pak Profesor. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kopsun. Iya Pak Kopsun, saya mendengar kalau Pak Kopsun malam hari ini akan mengadakan coaching dengan Bu Wiwit. Ya Ibu, betul. Jadi nanti rencananya Bu Wiwit akan ke sini Ibu. Oh iya.
Kira-kira teknik apa yang akan Bapak gunakan dalam coaching nanti? Ibu, jadi rencananya saya nanti akan menggunakan teknik kita Ibu. Oh iya. Kemudian dalam coaching nanti Pak Kopsun akan menggunakan prinsip-prinsip apa? Nah, itu prinsip yang akan saya terapkan nanti. Yang pertama adalah kemudahan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Jadi harapan saya nanti dari coachingnya bisa kita gali, kemudian potensinya nanti juga bisa muncul sehingga bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Selamat menjalankan coaching Pak Kopsun, semoga berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu. Iya. Selamat malam Pak Kopsun Bu Karya. Selamat malam. Apakah mengganggu waktu Bapak saya ke sini? Tidak Ibu. Ya, saya pengen curhat ini Pak. Oke, ada apa Ibu kira-kira? Jadi begini Pak, di kelas saya itu saya kebetulan mengajar kelas 6. Akhir-akhir ini ketika saya beri materi tentang pas pelajaran matematika itu, saya beri materi pas tentang penjualan bilangan bulat. Jadi positif ditambah negatif itu saat itu saya beri materi itu anak-anak itu paham, dan ketika saya beri soal bisa mengerjakan. Tetapi besoknya ketika ada matematika lagi, dia itu sudah lupa. Jadi begitu Pak. Oke. Jadi tadi ada permasalahan atau kendala seperti itu yang dihadapi Ibu. Nah, kira-kira dari kendala yang dihadapi nanti tujuannya apa Bu? Tujuan yang nanti ingin diraih oleh Ibu, harapannya lah kira-kira seperti itu nanti apa? Ya, saya pengennya itu anak-anak itu ketika besok saya ulang lagi materi tentang penjumpaaan bilangan bulat itu tidak lupa Pak, dan mereka mudah mengingat begitulah, dan tidak perlu membuka buku lagi, tidak perlu membuka contoh yang saya berikan di hari sebelumnya, itu anak-anak itu sudah ingat begitu Pak saya inginnya. Tadi yang Ibu ajar kelas 6 Bu ya? Iya. Kelas 6 baik. Kalau dari siswanya Ibu, kira-kira saat ini sudah memiliki bekal sampai sejauh mana untuk di mapel matematika utama? Iya, untuk saat ini kelas saya yang sekarang ini memang agak berbeda Pak dengan kelas saya yang dulu, yang sekarang sudah ke SMP itu. Kemampuannya menghitung itu memang lebih bagus yang dulu. Akan tetapi saya karena kemarin itu karena kesibukan saya ketika mengajar itu hanya memberikan konsep di depan kelas, memberikan contoh, kemudian mengerjakan begitu, mungkin anak-anak itu apa bosan atau bagaimana ya Pak? Oke. Jadi sebenarnya Ibu sudah berusaha, sudah ada hal yang disiapkan. Nah, cuma tadi disampaikan kalau kemungkinan apakah anak itu bosan. Nah, kira-kira Ibu sudah tergambar atau belum trik-trik yang bisa digunakan agar anak tersebut tidak bosan ketika diajar? Kalau dulu Pak, dulu itu yang sekarang sudah ke SMP itu saya menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Ketika mengajarkan anak penjumpaaan bilangan positif, yang positif ditambah negatif itu, yang dulu itu saya menggunakan manik-manik itu Pak, manik-manik positif dan negatif itu mereka mudah mengingat. Akan tetapi karena kemarin itu kesibukan saya, yang kebetulan saya juga sebagai operator sekolah di SD itu kan ngabari ya Pak, sebagai operator sekolah yang waktu pelajaran matematika itu ada tagihan yang data yang harus saya upload pada hari itu juga, sehingga saya itu memberikan materinya hanya konvensional seperti itu Pak. Jadi sebenarnya tadi sudah sampaikan bahwa sudah melakukan berbagai jenis kegiatan atau metode dalam pengajaran, itu sudah bagus Bu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kemudian kalau saya boleh minta informasi, kira-kira
ada nggak daya dukung baik dari lingkungan guru-guru di lingkungan sekolah itu, kemudian dari wali murid terhadap aktivitas siswa kaitannya dengan pembelajaran di matematika ini? Kalau dukungan ya, saya rasa di sekolah kami itu dukungan ya memang luar biasa. Karena ketika saya ada kesulitan, Bapak Ibu guru itu juga memberikan motivasi supaya saya bisa meminimalisir kesulitan tersebut. Dan anak-anak kalau yang lain selain satu baik itu kan hanya satu anak ya Pak. Selain yang satu anak itu, anak-anak itu antusias. Jadi sudah banyak dukungan juga baik dari sekolah, orang tua juga mendukung. Nah, ke depan kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan nanti setelah tadi sudah berhasil untuk mengidentifikasi mulai dari kendala, kemudian metodenya, kemudian gurunya, dan tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Saya ke depan apa yang akan dilaksanakan? Saya ingin menggunakan metode yang bervariasi itu ya Pak, karena kemarin itu terbentur dengan kesibukan tadi. Saya ingin menggunakan itu lagi dan media manik-manik itu, karena sudah saya terapkan di tahun sebelumnya itu jitu. Jadi profesor tadi Ibu sudah menyampaikan seperti itu, yang keberhasilannya sudah jelas nyata juga karena ada kesibukan dari Ibu sehingga belum maksimal akan menggunakan metode itulah yang berdasarkan itu salah satu. Sampai tinggal nanti dari komitmen Ibu nanti kira-kira seperti apa sehingga bisa berhasil dari tujuan yang dicapai. Saya berkomitmen melaksanakan pembelajaran itu menggunakan metode yang bervariasi Pak, menggunakan metode yang tepat supaya anak-anak itu tidak bosan, kemudian bisa mudah mengingat begitu Pak. Begitu, jadi saya rasa dari yang Ibu sampaikan tadi Ibu sudah menemukan solusinya dengan sendiri, intinya menggunakan metode yang bervariasi untuk membuat anak lebih bersemangat. Jadi Ibu ternyata malah sudah bisa menemukan jawaban sendiri. Dan nanti ke depan semakin dimudahkan, anak-anak juga semakin bersemangat sehingga bisa mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran di matematika. Sebenarnya seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Pak sudah membantu saya. Saya rasa sekarang saya sudah plong, sudah bisa berbagi dengan penjenengan. Jadi sama-sama ini kita mudah-mudahan selamat. Matur suwun. Mohon maaf tadi saya telah melakukan coaching dengan Ibu Philip. Dari hasil coaching ini tadi tentunya masih banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Mohon masukannya Ibu. Iya, Pak Kopsun, dari yang saya amati Pak Kopsun dengan Ibu tadi sudah berjalan dengan baik. Pak Kopsun sudah menggunakan teknik dengan alur peta. Kemudian Pak Kopsun juga sudah menggunakan prinsip-prinsip, ada 3 prinsip yang sudah Pak Kopsun lakukan di dalam coaching tadi. Kemudian dari hasil coaching tadi, kalau saya mengamati juga sudah terjalin komunikasi yang baik antara Pak Kopsun dengan Bu Wiwi. Semoga kedepannya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Pak Kopsun. Ibu, terima kasih banyak atas masukan dari Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Amin. Sama-sama Pak Kopsun.